Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Kinanti Aji. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan suatu topik, yaitu mengenai teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, lalu teori belajar kognitif, humanistik, sibernetik, dan konstruktivistik. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai teori belajar behavioristik. Oke, menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dan seseorang belum dikatakan belajar apabila ia belum mendapatkan hasil sebagai bukti konkretnya. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang belum bisa membaca dan ia sedang belajar untuk membaca. Walaupun ia belajar dengan sungguh-sungguh, namun jika ia belum bisa mengaplikasikan kemampuan membacanya, maka siswa tersebut belum bisa dikatakan belajar. Nah, teori behavioristik ini menuntut aktivitas mimetik, yaitu menuntut para siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah ia pelajari. Pembelajaran yang dilakukan mengikuti urutan kurikulum yang sangat ketat. Jadi, aktivitas pembelajarannya lebih banyak didasarkan pada buku teks, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi dari buku teks tersebut. Nah, aktivitas evaluasi dari teori ini menuntut satu jawaban benar, yang artinya jika siswa dapat menjawab soal sesuai dengan keinginan guru, maka siswa tersebut dianggap sudah menyelesaikan tugas belajarnya. Lalu yang kedua ada teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada hasil belajar, teori kognitif ini lebih menekankan atau mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan juga aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Piaget, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel-sel sarafnya dan akan semakin meningkat pula keterampilannya atau kemampuannya. Lalu, ia juga mengemukakan bahwa proses belajar akan terlaksana dengan baik apabila mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, tahap asimilasi adalah tahap penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh suatu individu. Sedangkan ekuilibrasi merupakan suatu proses penyesuaian antara asimilasi dengan akomodasi. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang telah mengerti konsep pengurangan. Nah, suatu ketika dia mempelajari konsep pembagian, yang mana itu adalah informasi baru bagi siswa tersebut. Nah, pada saat situasi itu terjadi, maka proses asimilasi sedang berlangsung. Jika pada suatu ketika siswa tersebut sudah bisa mengerjakan soal-soal pembagian, maka situasi itu dinamakan dengan proses akomodasi. Nah, agar seseorang dapat mengembangkan dirinya sekaligus menjaga stabilitas mentalnya dengan baik, maka seseorang tersebut memerlukan proses penyesuaian atau ekuilibrasi. Nah, jika proses ekuilibrasi ini tidak berjalan dengan baik, maka seseorang tersebut akan mengalami gangguan seperti berbicara yang tidak runtut, berbelit-belit, terputus-putus, dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, yang ketiga ada teori humanistik. Menurut teori humanistik,
proses pembelajaran harus diawali dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, sifat dari teori ini lebih mendekati pada teori kajian filsafat, teori kepribadian, teori psikoterapi, dan teori psikologi belajar. Nah, dalam pelaksanaannya, materi yang dipelajari akan diasimilasikan dan dihubungkan ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki oleh suatu individu. Nah, faktor motivasi dan emosional sangat penting bagi teori ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran, karena jika tidak ada motivasi atau emosi seseorang sedang tidak baik, maka proses asimilasi pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, teori humanistik ini juga cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir secara induktif, lalu belajar dari pengalaman, dan juga menuntut para siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan bidang disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Nah, ini istilah sibernetik itu telah berkembang menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan informasi. Nah, cara belajar secara sibernetik ini terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi yang berkenaan dengan informasi tersebut. Nah, Ridwan Abdul Sani mengemukakan atau menjelaskan fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik, yaitu dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus. Nah, contoh implementasi dari teori sibernetik ini adalah sesuai dengan situasi kita saat ini, yaitu belajar dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi Zoom, Skype, Teams, Google Classroom, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah metode konstruktivistik, yaitu merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. Dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan pada siswa untuk belajar menemukan sendiri pengetahuan atau teknologi dan hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya. Nah, tujuan dari teori ini diantaranya adalah untuk memotivasi para siswa bahwa belajar adalah merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Lalu untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan tersebut. Selanjutnya, untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman pada suatu konsep, dan yang terakhir untuk mengembangkan siswa menjadi pemikir yang mandiri. Oke, sekian penjelasan teori-teori belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.